Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kita semua hari ini? Doa dan pengharapan kami kita dalam keadaan baik, sehat, damai sejahtera dalam tuntunan Tuhan. Untuk memulai setiap aktivitas kita tetap bersekutu, memuji, menyembah Tuhan serta merenungkan firman-Nya. Mari bersama menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Dari pujian kita, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama-Nya, Yesusku luar biasa. Mari kita berdoa. Sungguh Engkau adalah Allah yang sungguh baik dan teramat baik dalam hidup kami. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau, ya Tuhan kami, Yesus Kristus, ya Roh Kudus yang tetap menuntun hidup kami. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami ya Tuhan, memahami akan sabda-Mu, serta dimampukan melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari membuka Alkitab kita dari Kolose 1 ayat yang ke-19. Kolose 1 ayat yang ke-19 yang menjadi ayat renungan harian kita pada hari ini. Mari bersama membaca firman Tuhan. Kolose 1 ayat 19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Topik renungan harian kita pada hari ini adalah kepenuhan Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Kolose yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose pada waktu ini, terkhusus dalam Kolose 1 ayat 19, hendak mengajarkan pengajaran tentang Yesus Kristus adalah Allah, Yesus Kristus adalah manusia. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketuhanan Kristus yang hendak disampaikan kepada jemaat yang ada di Kolose, hal ini juga penting untuk tetap kita pahami dan kita pegang dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang mengikut Kristus dengan setia dalam hidup kita setiap hari. Pada jemaat yang ada pada waktu itu, berbagai pemahaman tentang Kristus. Yesus adalah manusia, jadi tidak mungkin Dia adalah Allah. Tidak mungkin manusia yang adalah berdosa menjadi Tuhan yang adalah suci, kudus adanya. Oleh karena itu, Paulus memberikan pengajaran kepada jemaat tentang kepenuhan Kristus, bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang sejati, Yesus Kristus adalah manusia yang sejati, Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Itulah yang disampaikan Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Jadi dalam diri Yesus Kristus itu adalah
gambaran Allah yang sejati. Karena memang dia adalah Allah yang sejati itu. Kita bisa melihat kesaksian yang disampaikan Alkitab. Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita manusia. Bagaimana Kristus yang adalah Allah, dia melakukan mukjizat yang luar biasa dalam hidup kita. Yang sakit disembuhkan. Ya, orang-orang yang terpinggirkan, tetapi dia tetap kasihi. Orang-orang yang ada dalam keadaan buta, dia celikkan matanya. Orang-orang yang mati, Yesus bangkitkan. Dan Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk memperdamaikan Allah dirinya dengan manusia. Itu jelas sekali ya. Kita lihat juga di dalam ayat 20, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Ya, jadi Yesus Kristus yang adalah Allah itu adalah Allah yang berkuasa dan juga Allah yang datang ke dunia untuk memperdamaikan dirinya dengan manusia yang adalah ciptaannya. Karena itu saudaraku, tetaplah beriman teguh di dalam Tuhan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang sejati dan manusia yang sejati. Yesus Kristus adalah Allah yang berkuasa atas kehidupan kita, atas sakit penyakit kita dia sembuhkan. Ya, atas keselamatan kita dia menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya dan yang memperdamaikan kita dengan Allah. Karena itu, sebagai seorang pengikut Kristus, mari tetap setia, menjalin persekutuan yang baik dengannya, tetap dalam iman yang teguh kepada Tuhan, bahwa dia sanggup memulihkan kehidupan kita, sakit penyakit kita, keadaan ekonomi kita ketika kita sungguh-sungguh bekerja untuk Tuhan dan memperdamaikan kita dengan Allah, sehingga kita beroleh keselamatan. Mari menjadi orang-orang tetap setia mengikut Tuhan, membawa damai sejahtera Tuhan dimanapun kita berada. Mari menaikkan pujian kita kembali kepada Tuhan dari pujian kita, Anak Allah, Yesus namanya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari bersama-sama kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan dari pujian kita, Anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan dia hidup, sebab dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Mari kita berdoa. Kami beriman teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah yang menjadi manusia, menyelamatkan kami manusia dari dosa-dosa kami, sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan, hidup setia kepada Tuhan, dan iman kami tampak dalam hidup kami setiap hari, kami beroleh keselamatan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Tuntunlah setiap kami tetap setia percaya kepada Tuhan. Meski banyak pengajaran-pengajaran yang hendak mengombang-ambingkan iman percaya kami, ajar kami semakin teguh beriman kepada Tuhan, semakin setia belajar akan firman-Mu, semakin setia bersekutu dengan Engkau
melalui saat teduh, perenungan firman Tuhan, sehingga hidup kami dituntun oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa atas hidup kami. Yang sakit Tuhan pulihkan. Kami percaya Tuhan memberikan pemulihan kesehatan yang sempurna bagi semua saudara-saudari kami yang ada dalam keadaan sakit. Pulihkanlah, sembuhkanlah ya Tuhan. Abang kami Bapak Melin, Nande Gide, pulih sempurna dalam Tuhan. Kakak kami Nora, Nande Ayu bangun. Demikian juga mungkin kami sendiri atau orang tua kami, keluarga kami, anak-anak kami, sanak saudara kami. Kami percaya Tuhan pulihkan. Kami percaya juga Engkau ya Tuhan. Engkau memulihkan keadaan saudara-saudari kami yang terdampak bencana alam. Kuatkan, teguhkan, dan pengharapan kami di dalam Tuhan. Engkau menolong kami ya Tuhan, agar kami boleh hidup berdamai sejahtera dengan alam semesta tempat kami tinggal. Tuhan tolonglah kami ya Tuhan, agar kami tetap beroleh kekuatan dari Tuhan. Kami sangat berharap bahwa di dalam Tuhan kami beroleh keselamatan, agar kiranya bencana-bencana alam tidak lagi terjadi di dunia ini, di negara kami, di kampung tempat kami tinggal, dimanapun berada Tuhan. Tolonglah kami, kuatkan, teguhkan kami. Kami percaya Engkau yang berkuasa dalam hidup kami setiap hari. Kami akan menjalani hidup kami. Tuhan tuntun kami tetap beriman dalam Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang ada di Siti Lusada Bekasi, sehat damai sejahtera dalam pimpinan Tuhan. Terlebih di masa-masa Advent dan menjelang Natal, berikan damai sejahtera ya Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pembawa damai Tuhan dimanapun berada. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami sampaikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani kehidupan kita tetap setiap hari dengan tetap hidup setia kepada Tuhan dan menjadi pembawa damai sejahtera dimanapun kita berada. Dan ketika beraktivitas hari ini harus keluar rumah, jangan lupa ya, tetap patuh kepada protokol kesehatan, pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan, hindari kerumunan banyak orang, tetap bersukacita di dalam Tuhan, kita berdoa, kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.